Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori behaviorisme. Nama kelompok 4, Garin Wirayuda, Patricia Jenny, Sri Ayuni, dan Yana Triwidawati. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah SBM Bu Nurul Husna SPD MPD. Teori belajar behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Menurut teori behavioristik, adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Prinsip belajar behaviorisme telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang lama untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Prinsipnya yakni yang pertama, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru pada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau carta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Kemudian ada reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan atau reinforcement. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman atau punishment. Yang pertama itu ada penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif. Sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Kemudian ada penguatan primer dan sekunder. Penguat primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Kemudian ada kesegeraan memberikan penguatan. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Kemudian ada pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seseorang diperlukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengurai perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Kemudian menentukan penguatan yang akan digunakan. Kemudian penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Kemudian ada kepunahan. Kepunahan akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Kemudian ada tokoh dari behaviorisme, yaitu yang pertama ada Edward B. Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, atau tindakan akibat adanya rangsangan. Jadi perubahan tingkah laku akibat belajar yang dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Kemudian ada Ivan Petrovich Pavlov, yaitu classic conditioning, condition atau
persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan ada Burrhus Friedrich Skinner percaya bahwa suatu perubahan tingkah laku seseorang itu ada konsekuensinya. Selain itu, ia juga yakin bahwa setiap orang pasti akan belajar demi meningkatkan atau menguatkan tingkah lakunya agar tidak mendapatkan ganjaran yang buruk. Kemudian ada Edwin Ray Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa, hal-hal atau benda-benda yang terus saling terkait antara satu dengan lainnya. Guthrie menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respon tertentu. Kemudian ada John Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan mental dalam diri seorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan. Kemudian ada Clark L. Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral, posisi pusat dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Kemudian ada Albert Bandura. Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan, oleh karena teorinya disebut sebagai teori belajar sosial atau modeling. Prinsipnya adalah perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Singkatnya, Bandura menekankan pada proses modeling sebagai sebuah proses belajar. Intinya yaitu teori bahwa dalam belajar tidak hanya ada reinforcement dan punishment saja, namun menyangkut perasaan dan pikiran. Di sini ada persamaan dan perbedaan dari masing-masing tokoh behaviorisme. Dari Ivan Petrovich Pavlov, sama dia menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perbedaannya, seseorang dalam proses belajar melibatkan adanya respon kondisi yang pengulangan stimulus tanpa stimulus utama. Kemudian ada Edward G. Thorndike. Di sini dia menjelaskan bahwa proses belajar selalu melibatkan adanya stimulus dan respon. Perbedaannya, teori behaviorisme menjelaskan bahwa dalam proses belajar selalu melibatkan adanya stimulus dan respon, serta mementingkan pengaruh lingkungan dan peranan reaksi. Kemudian ada John Watson. Teori behaviorisme berpendapat bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, dan lainnya. Kemudian perbedaannya, belajar merupakan proses terjadinya refleks bersyarat melalui stimulus pengganti. Menurutnya, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks berupa cinta dan amarah. Jadi ada hubungan dengan stimulus dan respon. Kemudian ada Clark L. Hull yang memandang individu hanya dari fenomena jasmani dan mengabaikan aspek mental. Perbedaannya, tingkah laku seseorang dalam belajar berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kemudian ada Edwin Ray Guthrie. Bersamanya, teori behaviorisme tidak mengakui adanya bakat, minat, kecerdasan, dan perasaan. Perbedaannya yaitu penguatan dalam belajar hanya bersifat sementara, yaitu sekadar untuk melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang karena adanya respon yang baru. Kemudian ada Burrhus Friedrich Skinner.
Persamaannya, peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Dengan kata lain, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan. Perbedaannya, seseorang yang belajar harus diberikan penguatan atau reinforcement sehingga proses belajar cenderung diulangi. Kemudian ada Albert Bandura yang menekankan teori pada proses belajar tentang respon lingkungan. Perbedaannya, dalam belajar tidak hanya ada reinforcement dan punishment saja, namun menyangkut perasaan dan pikiran dan pentingnya manusia dalam proses belajar. Penerapan teori belajar behaviorisme, yakni misalnya tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Teori behaviorisme memandang bahwa keberhasilan pembelajaran adalah adanya perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Di sini teori behaviorisme mengutamakan terbentuknya hasil belajar melalui stimulus dan respon. Hal yang perlu diperhatikan guru menentukan keberhasilannya, yaitu guru harus paham akan perannya, yaitu memberikan stimulus yang tepat untuk peserta didik, harus memberikan respon atau tanggapan yang kiranya muncul dari peserta didik, dan mampu menetapkan respon tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme, yaitu yang pertama mengenali tujuan pembelajaran, melakukan analisis pada pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran, menetapkan indikator menunjang keberhasilan pembelajaran, melakukan pengembangan materi ajar sebagai pokok bahasan, melakukan pengembangan strategi pembelajaran seperti metode, media kegiatan, dan lainnya. Yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, guru memberikan instruksi singkat diikuti dengan pemberian contoh atau simulasi. Ketiga, guru menyampaikan materi pelajaran dimulai dari yang sederhana ke kompleks. Yang kemudian mendapatkan respon dari peserta didik, maka segera melakukan reinforcement atau penguatan. Kemudian memberikan latihan dan pengulangan. Kemudian melakukan evaluasi. Dan di sini kami mendapatkan hasil analisis dari beberapa video pembelajaran, yakni hasil analisis video pertama yaitu video pembelajaran tematik kelas 2 subtema tugasku. Pada video ini didapat analisis terdapat penerapan teori belajar behaviorisme dan memakai beberapa prinsip teori belajar behaviorisme. Dalam video terlihat guru menerapkan prinsip stimulus dan respon. Nampak pada saat menjelaskan materi mengenal letak rumah dengan menampilkan gambar rumah di papan tulis dengan proyektor dan menunjukkan letak rumah lewat media gambar. Hal ini termasuk stimulus yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa memahaminya dengan lebih mudah. Dan respon siswa yang aktif dalam pembelajaran menyebutkan rumah yang ditunjukkan oleh bu guru. Kemudian ada juga terlihat guru menerapkan prinsip reinforcement atau penguatan. Hal ini tampak pada saat guru memberikan kertas gambar denah serta menanyakan ulang kepada siswa secara lebih detail. Kemudian menyuruh siswa untuk mengisi gambar tersebut dengan nama sesuai denahnya. Hal ini termasuk ke penguatan positif oleh guru agar respon positif diberikan oleh murid dengan mengerjakan sesuai perintah. Kemudian dan juga terlihat guru menerangkan ulang lewat layar presentasi mengenai uang logam, dan ini juga termasuk penguatan positif. Selain itu ada juga nampak penguatan primer pada video saat guru menjelaskan materi denah dengan mengajak anak-anak belajar di luar ruangan dan berlari sambil bermain memasang nama-nama gedung atau jalan. Selain itu, tampak juga kesegaraan memberikan penguatan, yaitu terlihat saat guru memberikan pendidikan anti korupsi, serta menghubungkannya dengan uang dan fungsinya sebagai alat jual beli. Kemudian ada hasil analisis video kedua, yaitu video pembelajaran menarik mengajar pelajaran bahasa Indonesia kurikulum Merdeka. Pada video tersebut terdapat penerapan teori belajar behaviorisme.
Dalam video terlihat guru menerapkan juga prinsip stimulus dan respon, yakni tampak pada saat guru menerangkan materi tentang cara membuat daun pepaya agar tidak pahit dengan menggunakan alat peraga berupa daun pepaya dan juga menggunakan batu bata. Hal ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan oleh guru pada siswa dan juga terdapat respon oleh siswa tentang apa yang ditanyakan oleh guru, yaitu para siswa menjawab tidak saat ditanya percaya atau tidak tentang daun pepaya digosok dengan batu bata membuat daun pepaya tidak pahit. Kemudian juga ada prinsip penguatan, yaitu tampak pada saat guru menjelaskan materi eksposisi dan mengaitkannya dengan tumbuhan dan disuruh menganalisis soal yang diberikan dengan tujuan menguatkan materi siswa. Kemudian ada video ketiga, yaitu video dengan judul Video Pembelajaran Bahasa Indonesia SMP 2 Banjit. Dan ternyata pada video terdapat penerapan teori belajar behaviorisme, yaitu tampak pada saat guru menerapkan prinsip penguatan saat guru menjelaskan materi teks laporan percobaan dan sekaligus bertanya pada siswa tentang apa itu teks laporan percobaan, dan ada beberapa siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini termasuk ke dalam penguatan yang positif. Dan juga terlihat guru menerapkan prinsip stimulus dan respon, yaitu guru memberikan stimulus atau pembelajaran struktur tes melalui media proyektor yang ditampilkan di papan tulis. Dan juga terdapat respon positif yang ditampakkan dengan banyaknya siswa mengangkat tangan saat ditanya guru tentang materi yang disampaikan di depan. Baiklah, sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.